Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Baiklah saudara, rekan-rekan, para sahabat Handai Tolan, dimanapun Anda berada di seluruh negeri ini, termasuk mungkin yang tinggal di luar sana, di Eropa, mungkin di Amerika, Jepang, dan lain sebagainya. Pada malam hari ini kembali saya menyapa saudara-saudara semua pada konten atau channel YouTube saya dan channel podcast saya, di mana pada malam hari ini saya ingin membahas tentang partai politik. Jadi partai politik, kemudian bagaimana fenomena partai politik yang ideal. Jadi ketika berbicara partai politik secara konseptual, pasti partai politik merupakan institusi yang mempunyai kepentingan berkaitan dengan bagaimana meraih kekuasaan. Dalam konteks ilmu politik, partai politik merupakan bagian daripada salah satu dari infrastruktur politik. Sementara suprastruktur politik itu adalah lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kemudian infrastruktur politik ini salah satunya adalah partai politik. Nah, pada vlog saya sebelumnya ada yang membahas tentang bagaimana men-setting agar sistem politik itu ideal. Nah, di sini sebenarnya peran yang paling penting tentunya adalah keberadaan partai politik itu sendiri. Nah, sehingga di iklim reformasi tentunya hal yang paling mendasar dan urgen sekali untuk dilakukan adalah melakukan reformasi partai politik itu sendiri. Nah, kemudian yang ingin saya katakan, tadi kita sudah berbicara tentang apa itu partai politik. Dia merupakan bagian daripada salah satu daripada infrastruktur politik. Di samping ada kelompok penekan, kemudian kelompok kepentingan, media, dan lain sebagainya. Nah, partai politik ini sebagai institusi yang berupaya atau berbuat untuk menampung aspirasi publik dalam rangka memperoleh kekuasaan, menarik kekuasaan, maka tentunya hal yang paling urgen sekali bagaimana kita memposisikan atau legal position daripada partai politik itu sendiri. Apakah partai politik itu milik negara, milik bangsa, ataukah partai politik itu milik kelompok tertentu, ataukah partai politik itu milik orang perorangan. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Nah, ketika kita berbicara mendorong reformasi politik, mendorong reformasi sistem politik menjadi lebih ideal, kemudian mendorong reformasi sistem politik menjadi lebih baik, maka sangat penting keberadaan partai politik ini yang tentunya ideal. Nah, fenomena yang terjadi mungkin di tempat kita, apalagi pada pemilu 2024 nanti, tidak kurang akan ikut berlaga itu tidak kurang 75 partai politik. Dan sejarah bangsa ini, kalau kita melihat partai politik itu, di era Orde Lama, itu pada masa pemerintahan Bung Karno, pada masa sebelum demokrasi terpimpin itu, pemilu pertama itu diikuti oleh banyak sekali partai politik, bahkan puluhan. Nah, kemudian di Orde Baru, itu ada 2 partai politik dan 1 golongan karya. Nah, kemudian di era reformasi sekarang, di awal reformasi di pemilu awal pertama reformasi itu kalau tidak salah sekitar 40-an partai politik. Nah, ini menunjukkan bahwa keberadaan partai politik ketika dibuka keran demokrasi sangat besar sekali.
Namun yang menjadi pertanyaan ketika kita ingin melakukan reformasi sistem politik, apakah partai-partai itu milik negara bangsa, ataukah partai-partai itu milik kelompok tertentu, atau bahkan mungkin partai itu milik orang perorangan. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Nah, pandangan saya pribadi, ketika kita berbicara konsep negara, state, dengan segala landasan-landasan filosofisnya, di mana kita sudah memilih bentuk negara kesatuan bukan kerajaan. Nah, sebenarnya partai politik itu bukan kerajaan sebenarnya. Artinya partai politik itu sebenarnya milik anak-anak negeri ini, milik negara bangsa. Milik negara, milik bangsa. Artinya apa? Artinya sedapat mungkin ketika kita ingin melakukan reformasi sistem politik menuju hal yang lebih baik dan ideal, semestinya partai politik itu memang milik negara bangsa. Nah, aturan-aturan berkaitan dengan partai politik harus diformulasikan sedemikian rupa sehingga tidak terkesan partai politik itu milik kelompok tertentu atau bahkan mungkin menjadi milik orang perorangan. Nah, ketika partai politik itu sampai misalnya terkesan milik orang perorangan atau keluarga tertentu. Nah, ini apa bedanya partai politik tersebut dengan sebuah kerajaan? Nah, ini yang menjadi PR besar kita semua sebenarnya. Nah, ini regulasi-regulasi perundangan yang mengatur tentang partai politik ini harus jelas, harus sedemikian rigid. Artinya apa? Artinya karena kita berpikir bahwa sebenarnya partai politik itu milik negara bangsa, maka undang-undang yang mengaturnya itu harus jelas. ADART yang dirumuskan itu setiap partai politik harus jelas. Artinya bagaimana kepemimpinan di internal partai politik. Sebelum kita berbicara organisasinya, bagaimana persyaratan mendirikan partai politik. Kemudian bagaimana ADART-nya, bagaimana kepengurusannya. Ini harus jelas. Jangan sampai kesannya itu partai politik menjadi seolah-olah seperti kerajaan. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi proses yang terjadi di dalam partai politik itu sendiri, apalagi ketika partai politik memperoleh kursi di parlemen, memperoleh kekuasaan. Nah, ini akan menimbulkan hal-hal yang atau persoalan-persoalan baru. Dinasti kah mungkin? Kan begitu. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Nah, berkaitan dengan itulah, maka saya membuat vlog pada malam hari ini. Semestinya ke depan ada semangat baru kita mendorong agar partai politik itu, semua partai politik itu akan menjadi milik negara bangsa. Ada persyaratan-persyaratan tertentu ketika partai politik harus bisa masuk ke dalam parlemen. Pandangan saya pribadi, sebagaimana vlog saya beberapa bulan yang lalu atau tidak salah 1 tahun yang lalu, untuk studi misalnya di Indonesia yang dikaitkan dengan kebijakan publik, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan. Pandangan saya pribadi seharusnya parliamentary threshold itu dipasang di angka 35%. Nah, karena misalnya contoh studi ketika pileg itu diikuti 75 partai 2024 nanti. Nah, ketika misalnya parliamentary threshold itu dipasang 35%, maka suka tidak suka partai-partai itu akan berfusi atau bergabung demi untuk memperoleh suara 35%. Nah, ketika regulasi itu dilakukan, maka di dalam parlemen itu hanya akan terjadi dua kutub polarisasi. Kenapa demikian? 35 kali 2, 70%. Jadi sisa 30 tidak bisa masuk ke parlemen. Sehingga dia dipaksa untuk memilih kutub A atau bukan A. Nah, ini sebenarnya kondisi yang demikian akan memungkinkan terjadinya proses elaborasi perdebatan setiap kebijakan publik. Dan di titik ini publik, di setiap proses formulasi kebijakan, di setiap proses pengambilan kebijakan yang nantinya berbentuk rancangan undang-undang menjadi undang-undang, publik akan mengetahui kutub polarisasi mana yang memperjuangkan kepentingan publik, mana yang tidak memperjuangkan. Sehingga dengan kondisi ini, pada pemilu berikutnya,
publik akan mengetahui secara langsung mana yang kompeten dan layak untuk mereka pertahankan untuk masuk ke dalam parlemen. Nah, itulah sebenarnya kenapa saya membahas tentang reformasi sistem politik, reformasi partai berkaitan dengan bagaimana melakukan formulasi kebijakan yang bagus sehingga kebijakan itu pro kepada publik. Nah, demikian hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan vlog malam hari ini. Apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam dan terima kasih.